Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Hadsikah dengan NIM 253700153. Saya dari Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Geografi, di mana di minggu ke-14 ini saya ditugaskan untuk analisis konflik wilayah atau kebijakan pembangunan berbasis geografi. Baik, studi kasus yang saya ambil yaitu konflik wilayah dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Agam, Lubuk Basung dan sekitarnya. Yang pertama, latar belakang wilayah. Kabupaten Agam memiliki kondisi geografis kompleks meliputi wilayah pesisir, Tiku sampai Tanjung Mutiara. Dataran rendah Lubuk Basung, perbukitan Bukit Barisan, di Biaro, Sungai Pua, Malala. Kawasan konservasi seperti Cagar Alam Meninjau dan daerah wisata strategis seperti Meninjau dan Tiku. Keragaman bentang alam ini membuat penggunaan ruang sering bertabrakan dengan kebutuhan ekonomi, kebutuhan masyarakat, kebijakan pembangunan, serta kepentingan lingkungan. Inilah yang memunculkan berbagai konflik wilayah. Selanjutnya, kedua, jenis konflik wilayah yang relevan di Agam. Yang pertama, konflik lahan antara masyarakat dan pemerintah. Kasusnya relokasi permukiman di daerah rawan banjir Lubuk Basung. Pemerintah merencanakan relokasi untuk mengurangi risiko banjir. Masyarakat menolak karena kedekatan dengan sawah, pasar, dan jaringan sosial. Akar konfliknya yaitu berbasis geografi. Relokasi berada lebih jauh dari pusat aktivitas ekonomi. Perubahan pola ruang mengganggu fungsi sosial masyarakat. Dampaknya itu penundaan relokasi, ketegangan warga dengan pemerintah, kerentanan bencana tetap tinggi. Konflik kawasan pesisir Tiku. Kasusnya itu yang saya ambil pembangunan kawasan wisata versus ruang hidup nelayan. Pemerintah mengembangkan kawasan wisata Tiku, Pantai Pasir Tiku, itu pembangunan homestay, area wisata pantai, jalur kuliner pesisir. Konflik yang muncul yaitu nelayan kehilangan sebagian ruang tambat perahu. Harga lahan naik, tekanan ekonomi pada masyarakat lokal, akses tradisional seperti lahan parkir bowat, gudang ikan berkurang. Faktor geografinya, pesisir adalah ruang vital bagi aktivitas maritim. Penataan ruang baru mengubah zonasi tradisional nelayan. Konflik lingkungan, bendungan Batang Antokan. Kasus yang saya ambil proyek pengelolaan air dan risiko banjir. Ketika pemerintah memperkuat tanggul sungai atau membangun bendungan kecil untuk irigasi, muncul sejumlah masalah. Yang pertama, lahan warga terendam, aliran sungai berubah, produktivitas sawah menurun di hilir. Akar konflik berbasis geografinya, DAS adalah sistem terintegrasi. Perubahan di hulu berdampak ke hilir, pemahaman zonasi sungai sering tidak dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya, konflik kawasan konservasi di Meninjau hingga Biaro. Kasusnya, pembatasan kegiatan pertanian versus kebutuhan ekonomi. Kawasan konservasi dan daerah rawan longsor membatasi pembukaan lahan baru. Konflik muncul karena masyarakat ingin memperluas kebun seperti jagung, durian, dan gambir. Pemerintah melarang karena risiko erosi dan kerusakan daerah tangkapan air Danau Meninjau. Faktor geografinya, lereng curam plus curah hujan yang tinggi, sangat rawan longsor. Kawasan tangkapan air harus dilindungi agar tidak memperburuk sedimentasi Danau Meninjau. Analisis menggunakan teori geografi. Yang pertama, pendekatan keruangan digunakan untuk memetakan lokasi konflik, mengetahui perubahan penggunaan lahan, menilai kecocokan wilayah bagi pembangunan. Contohnya, kawasan wisata Tiku berada dalam zonasi pemanfaatan pesisir, bentrok dengan zonasi tambatan perahu nelayan. Yang kedua yaitu pendekatan ekologi, melihat interaksi manusia dengan lingkungan. Pembukaan perkebunan di lereng curam mengakibatkan longsor, pembangunan wisata pesisir seperti abrasi bertambah, pembangunan bendungan seperti keseimbangan air berubah. Pendekatan ekologi menjelaskan bagaimana konflik muncul akibat tidak kesesuaian antara aktivitas manusia dan kemampuan lingkungan. Yang ketiga yaitu
Pendekatan kompleks wilayah menghubungkan antar wilayah seperti pengembangan wisata tiku, mempengaruhi pergerakan ekonomi Kelebuk Basung, perubahan di hulu meninjau atau deforestasi, meningkatkan sedimentasi ke danau, hingga kerugian ekonomi sektor pariwisata meninjau. Pendekatan ini menunjukkan konflik ruang tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan antar wilayah. Selanjutnya, kebijakan pembangunan berbasis geografi. Untuk meredakan konflik, pembangunan harus mengikuti analisis ruang. Yang pertama, zonasi wilayah, yaitu menetapkan area konservasi, pemukiman, pesisir, dan wisata berdasarkan kemampuan lahan. Kedua, yaitu analisis kesesuaian lahan, digunakan sebelum membangun kawasan wisata, permukiman baru, infrastruktur besar. Yang ketiga, participatory planning atau perencanaan partisipatif, melibatkan masyarakat dalam penentuan ruang, mengurangi penolakan dan konflik. Yang keempat itu kebijakan mitigasi berbasis geografi. Misalnya, relokasi harus dipetakan dekat dengan pusat sosial ekonomi warga. Pembangunan wisata pesisir harus menyediakan zona khusus untuk aktivitas nelayan. Implikasi sosialnya, konflik ruang dapat menyebabkan ketimpangan sosial baru, pergeseran mata pencaharian, migrasi penduduk, hilangnya ruang budaya masyarakat, contohnya ruang tambatan perahu, perpecahan sosial antara kelompok penerima manfaat dan kelompok terdampak. Oke, kesimpulan yang dapat saya ambil, konflik wilayah di Agam Lubuk Basung ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis, persepsi masyarakat, pola ruang tradisional, dan kemampuan lingkungan. Penerapan teori geografi menjadi kunci penting untuk perencanaan wilayah yang adil, berkelanjutan, dan minim konflik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di kesempatan ini. Mohon maaf jika saya masih banyak kekurangan dalam menjelaskan materi. Cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.